Saudara, sejumlah cara dilakukan pemerintah untuk menarik investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Mulai dari perpres hingga insentif diberikan pada investor jika menanamkan modal di IKN. Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN masih sangat panjang. Presiden Joko Widodo menyebut progres pembangunan IKN baru 15% hingga Agustus mendatang. Saat ini pemerintah tengah mengejar investor baik dalam maupun luar negeri untuk mempercepat pembangunan IKN. Jokowi menegaskan pemerintah memberi kewenangan kepada otorita IKN untuk menarik investor. Jokowi memastikan penggunaan APBN hanya untuk kawasan inti atau pemerintahan, sementara sisanya dari investor. Otoritas IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam maupun luar negeri. Terkait investor, Wakil Menteri Investasi Yulio Tanjung bilang sudah ada pengusaha atau investor asing yang masuk ke IKN. Yulio menambahkan sudah ada 400 investor asing yang tengah mengurus perizinan atau proyek di IKN. Yang untuk 400 lebih investor, letter of intent ya Pak? Ya, letter of intent. Jadi itu minat serius dari investor. Jadi itu kan perlu ini percepatan fasilitasi. Jadi itu yang kami koordinasikan, diupayakan untuk bisa eksekusi segera. Jadi itu kan ada di dalam sistem. Jadi ya kami juga harus lihat sistem. Tapi renewable energy itu sudah ada investor yang mendaftarkan kegiatan investasinya, juga sudah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan investasinya. Oke, itu bukan hanya LOI? Bukan, kalau itu sudah tahap perizinan. Oke. Ya, mereka sudah masuk di tahap perizinan. Untuk menarik investor menanamkan modalnya di IKN, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN. Dalam pasal 9 ayat 2A menyebutkan hak guna usaha paling lama 190 tahun. Sementara pada pasal 9 ayat 2B menyebutkan hak guna bangunan paling lama 160 tahun. Hal serupa juga disebutkan pada pasal 9 ayat 2C terkait hak paling lama 160 tahun. Sebelumnya, Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim infrastruktur klaster pertama di IKN hampir rampung. Menurut Bahlil, investor asing akan masuk saat pembangunan IKN klaster kedua. Pertama ini adalah semacam kalau istana itu sarinanya lah ya, sarina menteng. Itu semuanya PMDN, semuanya investasinya PMDN. Kenapa PMDN? Karena kita pikir ini klaster yang sangat inti. Nanti klaster keduanya baru ada investasi asing, PMA-nya. Dan investasi kemarin saya di DPR saya sampaikan bahwa untuk pada klaster pertama totalnya semua PMDN, tidak ada PMA untuk klaster pertama. Nanti klaster kedua baru PMA. Persoalan investasi di IKN pernah disinggung mantan Kepala Bappenas Andrinov Caniago. Menurut Andrinov, setelah ada perluasan fungsi dari IKN, menarik investasi besar-besaran secara cepat tidaklah realistis. Mengundang investor besar untuk masuk ke sana, apalagi dalam waktu dekat. Tapi mungkin saja nanti di pertengahan 10 tahun kemudian melihat, wah kawasan Kalimantan sudah makin bergerak, maka ada kawasan penunjang yang disiapkan di bagian dari IKN. Ya kita tahu logika para pebisnis itu adalah cari keuntungan, ngitung perkiraan pengembalian modal, pengembalian aset, nah, ROE, ROI kan begitu. Nah, itu dari mana datangnya? Ya orang bisnis tahu kalau itu dari market. Marketnya apa kalau di investasi? Kan nggak mau duitnya terbenam begitu saja. Daripada uangnya terbenam dan nggak berbentuk yang konkret, lebih baik dia taruh di pasar uang atau di pasar modal, masih ada hasilnya kan. Pemerintah masih mengejar investor untuk membiayai proyek di IKN. Selain Perpres percepatan pembangunan IKN, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mau menanamkan modalnya di IKN. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara Presiden Joko Widodo juga menyebut pada 17 Agustus mendatang jika dihitung secara keseluruhan progres pembangunan IKN masih 15%. Jokowi juga menyebut masih menunggu dan mengejar investasi dari dalam dan luar negeri untuk mempercepat pembangunan IKN. Mudah, paling nanti di 17 Agustus ini kalau dihitung semuanya secara keseluruhan itu 15%. Masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar. Sejumlah cara dilakukan pemerintah untuk menarik investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modal di pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Lantas apa yang jadi kendala investor sulit menanamkan modalnya di IKN hingga resiko jika investor asing menanamkan modalnya di IKN? Kita akan bahas lebih dalam bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin dan ekonom Selyos Nailul Huda. Bang Ali, Mas Huda, selamat malam. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Ali dulu. Bang Ali, Ya. jadi banyak kemudahan untuk investor tapi masih belum banyak yang tertarik. Jadi sebetulnya sudah ada investor asing atau belum yang masuk ke IKN sampai sekarang? Ya, seperti diketahui bahwa ini memang sejak awal orang itu mengkhawatirkan apakah kepemimpinan nasional setelah Bapak Presiden Joko Widodo itu aman gak ketika orang itu akan berinvestasi. Karena itu semua bahkan ada yang resmi menyampaikan, kita lihat seperti Jepang, kemudian ada Hong Kong pada waktu itu sampai menyurat tingkat kekhawatirannya karena ukurannya ketika stabilitas politik dalam negeri. Itu sebabnya ukurannya di waktu pemilu kemarin. Tapi alhamdulillah setelah pemilu itu selesai berjalan dengan baik, kemudian apa yang diharapkan dari pelaksanaan election itu Presiden Joko Widodo melaksanakan dengan baik, KPU kemudian terpilih Bapak Presiden Jenderal Prabowo, kemudian rame-rame memberikan apresiasi terhadap apa yang mereka selama ini saya ke Mas Huda. Halo, ya. Yes, Bang Ali. Saya potong sebentar, saya ke Mas Huda. Saya menangkap apa maksud dari pernyataan tadi Bang Ali, bahwa ada kekhawatiran ketidakpastian kelanjutan pembangunan IKN karena transisi pemerintahan. Tapi kemudian sudah terpilih Pak Prabowo, begitu kemudian tinggal menunggu dilantik. Artinya kan Pak Prabowo dengan semangat keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Tapi kenapa setelah ada kepastian siapa yang terpilih masih belum juga ada investor asing yang masuk, Mas Huda? Apa yang dikhawatirkan? Ya Mbak, tadi disampaikan oleh Bang Ali itu memang ya kepastian politik itu penting juga gitu kan. Tapi memang di sini bukan satu-satunya variabel gitu kan ya, bahwa ada variabel lainnya yang menurut saya itu juga memengaruhi dari keputusan investor asing itu masuk ke IKN atau tidak gitu kan. Kita tahu bahwa sebenarnya ketika disampaikan Pak Prabowo dengan Gibran berpasangan, itu sebenarnya mereka sudah pasti ini mungkin akan dilanjutkan gitu kan. Tapi hingga sampai saat ini itu belum ada gitu kan. Artinya bukan itu jadi faktor utamanya. Nah, faktor utamanya itu adalah ketika untuk uang, untuk pembangunannya, uang pemerintah untuk pembangunan IKN itu tersedia atau tidak. Karena saya gini Mbak, jadi ketika awal IKN itu diluncurkan, gitu kan, program itu diluncurkan, itu pemerintah bilang bahwa dari 450 sekian untuk program pembangunan IKN, 20%-nya itu dari APBN gitu. Nah, itu sekitar 90-an triliun. Nah, sampai saat ini itu sudah terpakai 75 triliun. Artinya itu tinggal sedikit lagi jatah dari APBN. Nah, ketika APBN itu jatahnya selesai, nah ini yang ditakutkan oleh investor gitu kan. Apakah nantinya itu tidak ada lagi uang pemerintah yang masuk ke IKN gitu. Nah, ini yang menurut saya akhirnya membuat investor juga berpikir, oh ini apakah bisa dilanjutkan atau tidak dengan uang yang sangat terbatas gitu. Jadi ini masalahnya bukan cuma politik tapi juga kesanggupan APBN. Nah, gimana tuh Bang Ali? Ya, jadi begini. Orang memang semua melihat bahwa IKN ini
memandang bahwa 4-5 tahun atau berapa tahun begitu langsung jadi. Padahal planning yang sedang dibangun untuk IKN ini kan tidak lebih kurang ada 4 tahap. Makanya kenapa ada disebut dengan KIPP, kawasan inti pembangunan IKN ya. KIP itu adalah kawasan utama, kawasan induk inti pembangunan IKN. Jangan lupa bahwa kawasan inti itu adalah bangunan-bangunan dan tempat-tempat strategis. Istana Negara itu ada beberapa jalur-jalur strategis, kayak di kantor Binagraha kami, tempat kami itu ada tempat strategis hubungan antara kantor KSP dengan Istana Negara, kemudian ada helipad, di bawahnya juga ada begini, macam-macam. Paling tidak itu ada beberapa jalur-jalur strategi yang dibangun yang tidak bisa orang luar tahu. Karena itu memang dari tingkat security-nya juga itu bangunan-bangunan inti yang dibicarakan dalam tahap pertama. Kenapa Presiden menyebutkan bahwa dari keseluruhan IKN itu 15%? Iya, karena bangunan intinya 15%. Itu sebabnya begitu selesai pada periode Mas Bambang dan kemarin Pak Mas Doni itu diperkirakan sekitar 80 sampai sekarang adalah 90 lebih dengan persiapan 17 Agustus. Jadi di sini tahap kedua itulah kemudian mulai pada tahap yang kedua. Jadi klaster yang kedua disebutkan oleh Pak Menteri BKPM, Pak Bahlil itu tahap kedua, klaster kedua. Memang kalau Bapak dan teman-teman banyak melihat tentang planning yang dibuat, kita akan tahu. Tapi kalau kita hanya baca, lihat dari YouTube dan macam-macam, saya kira memang agak sulit itu perkaranya. Jadi saya harus kasih tahu itu supaya setidaknya juga memberikan gambaran kepada publik. Begitu. Nah itu Mas Huda yang membuat kemudian pernyataan pemerintah dengan pernyataan pengamat itu terkesan berbeda. Karena pemerintah mengklaim mereka memang ada di dalam, mereka melihat langsung pembangunan dan progresnya, sementara pengamat tidak. Gimana tuh Mas Huda? Ya. Jadi memang kita juga punya dokumennya Mbak. Berarti kita punya dokumennya tentang perencanaannya, bahkan undang-undangnya juga sudah kita baca. Terus kemudian juga ada yang dari pemerintahan juga kita juga dokumennya kita sounding terus bagaimana progres dan sebagainya gitu kan. Nah memang kalau kita lihat kan ini tadi sempat sampaikan juga memang tidak dalam 5 tahun ataupun dalam 7 tahun. Bahkan ini memerlukan waktu 15 sampai 20 tahun. Nah, tentang waktu 15 sampai 20 tahun itu kan lama gitu ya. Tapi yang pasti adalah untuk jatah dari APBN itu sudah menipis. Artinya ini tinggal pemerintah mau nggak nih menjilat ludah sendiri dengan mengatakan lebih dari 20% anggaran dari IKN itu diambil dari APBN. Kita masih ingat, mungkin di jejak digital masih banyak sekali itu terpapar bahwa pemerintah menyatakan hanya 20% dari anggaran IKN yang digunakan melalui APBN. Artinya adalah itu yang dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi. Nah, yang terjadi saat ini, di mana investasi asing tidak ada yang masuk. Dan kalau tadi sampaikan, saya juga sudah pernah menyampaikan bahwa ketika Bahlil itu menyebutkan ya misalkan ya kawasan intinya sudah berapa persen dan sebagainya, terus kemudian itu baru masuk. Harusnya adalah ketika itu sudah hampir rampung, sudah hampir jadi, investasi itu akan masuk dengan sendirinya gitu kan. Itu juga saya sampaikan juga sama Pak Andri yang sudah di VT-nya bahwa ya itu tidak serta-merta langsung begitu jadi langsung masuk gitu kan. Tapi ketika dia sudah hampir jadi itu berangsur-angsur masuk untuk investasi, terutama investasi asing. Tapi kita lihat bahwa yang terjadi adalah semuanya mundur, SoftBank mundur dan sebagainya. Saya rasa itu adalah PR yang memang harus dijawab oleh pemerintah. Ya gimana Bang Ali? Mundur-mundur itu itu sudah hampir berapa ratus juta jam yang lalu. Perubahan dari tahapan-tahapan perubahan itu selalu ada. Proyek ini proyek negara, bos. Bukan proyek sambil lalu, enggak. Ini proyek sebuah peradaban besar bagi Republik ini. Kalau yang kemarin-kemarin itu, iya. Orang bicara tentang pembangunan IKN ini dengan anggaran pendapatan belanja negara
semua dengan perubahan-perubahan yang ada. Kalau yang Mas Huda cerita tentang orang mundur dan segala macam itu 100 juta detik tahu berapa puluh juta detik menit yang lalu, iya. Kenapa? Karena stabilitas politik. Kalau stabilitas politik itu terganggu dalam negara Republik Indonesia, ya terganggu dalam stabilitas ekonomi dan lain-lain. Sekarang pemerintah itu memberikan jaminan. Jaminan itulah saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa kemarin itu dalam kunjungan Bapak Presiden itu ada yang disebut dengan Dubai International Financial Center, DIFC. Ini sekarang adalah dia menjadi satu pusat keuangan global terkemuka di kawasan Timur Tengah, Afrika, kemudian dengan Asia Selatan. Dia menjalin kemitraan strategi dengan otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan menandatangani Memorandum of Understanding terkait dengan apa? Terkait dengan pembangunan IKN. Kenapa? Karena pembangunan tahap pertama itu akan segera selesai. Dan kepastian pemerintah itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang strategis seperti upacara 17 Agustus itu nanti di IKN. Semua ini tidak semua terbuka di publik, kawan. Kami ini mengerti itu barang. Anak-anak KSP sekarang ada di IKN, Sekretaris Negara sekarang ada di IKN, Sekap ada di IKN, PUPR sudah berkantor, Kejaksaan Agung sudah berkantor. Kenapa kita tidak mengumpulkan energi positif untuk melihat proyek negara ini sebagai sebuah peradaban penting bagi bangsa ini? Please, mari kita bangga dengan kita punya negeri yang hebat ini. Oh ya betul, karena itu kita berdialog malam ini menunggu dan menanti jawaban progresnya sejauh apa Bang Ali. Makanya kita tanyakan. Karena itu Nona, karena itu Abang harus kasih tahu tentang semua informasi-informasi baik dan benar. Karena kalau tidak segera kita melakukan klarifikasi, itu nanti selalu yang berkembang adalah energi negatif dan itu akan membuat tidak bagus bagi kepentingan publik bagi Indonesia ini. Gitu. Terima kasih Bang Ali, terima kasih Mas Huda sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Iya, terima kasih.